Ada orang yang tidak bisa mencium bau surga, padahal bau surga bisa tercium dari 70 tahun perjalanan. Simak terus videonya sampai akhir, biar kita tidak termasuk ke dalam tanda-tanda ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jalur Langit, selamat datang di channel Jalur Langit, channel yang membahas sejumlah rahasia-rahasia ibadah umat Islam yang mungkin banyak orang yang belum tahu. Sebelum kita bahas fakta-faktanya, please like, comment, subscribe dulu ya, biar kita makin semangat ngasih info dan rahasia-rahasianya. Dan jangan lupa ditekan juga tombol subscribe-nya, biar kalian gak ketinggalan rahasia lain yang bakal kita share. Surga adalah tempat yang disiapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai imbalan terhadap setiap amalan yang telah dikerjakan oleh umat manusia selama di dunia. Namun sayangnya, tidak semua manusia bisa merasakan nikmatnya surga. Merujuk dari buku Surga dan Neraka, menurut Al-Quran dan As-Sunnah oleh Umar Sulaiman Al-Asqar, surga merupakan tempat yang penuh dengan kebahagiaan dan kedamaian yang abadi. Penghuni surga akan hidup abadi dalam kebahagiaan, bebas dari segala penderitaan dan kesulitan. Menukil buku Gambaran Indah Surga oleh Hafiz Muktisani, surga adalah tempat yang begitu indah, penuh dengan kedamaian dan kenikmatan seperti yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenikmatan surga bahkan belum pernah didengar telinga, dilihat mata maupun terlintas dalam hati manusia. Tingkatan surga adalah surga Firdaus, surga Aden, surga Naim, surga Ma'wa, surga Darussalam, surga Darul Muqamah, dan surga Al-Muqamul. Tentu saja surga-surga tersebut hanya diperuntukkan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat As-Sajdah ayat 17 yang artinya, tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Di dalam kitab Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran tentang indahnya surga, seperti yang tercantum pada surat Al-Qalam ayat 34 yang artinya, bagi orang-orang yang bertakwa, tersedia surga-surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya. Dalam suatu hadis, Rasulullah SAW menjelaskan kecantikan surga. Surga itu tidak bisa dibayangkan, demi Tuhan Ka'bah, ia adalah cahaya yang berkilauan, dengan aroma harum yang semerbak, istana yang megah, sungai yang bening mengalir, buah-buahan yang segar dan siap santap, istri yang cantik jelita, tempat yang abadi, negeri yang sejahtera, penuh dengan kesenangan dan kenikmatan, di tempat yang tinggi, indah dan asri. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dapat dijelaskan bahwa surga adalah tempat keabadian dan kemuliaan. Kenikmatan luar biasa akan dirasakan setiap penghuninya sebagai balasan yang mereka terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, surga tidak sembarang orang bisa menikmatinya. Terdapat orang-orang yang tidak bisa mencium bau surga, bahkan tidak dapat menginjaknya. Sebagaimana dilansir dari berbagai sumber, berikut 5 golongan orang yang tidak bisa mencium bau surga. Yang pertama adalah orang yang sombong. Sikap sombong yang menjadi salah satu bagian dari sikap manusia memang sudah seharusnya dihilangkan. Tentu saja sikap sombong ini tidak disukai banyak orang. Bahkan sikap sombong membuat pelakunya haram untuk masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, itu tidaklah termasuk kesombongan. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu indah dan menyukai keindahan. Akan tetapi sombong itu adalah siapa yang menolak kebenaran dan meremehkan manusia dengan kedua matanya. Hadis riwayat Ahmad. Selain itu, hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut adalah hadis riwayat Muslim nomor 275, yaitu tidak akan masuk ke dalam surga seseorang yang di dalam hatinya ada setitik kesombongan. Golongan yang kedua adalah wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Pada zaman sekarang, ada banyak sekali perempuan yang berpakaian modis dan mengikuti perkembangan alias tren. Namun bagi Islam dianggap telanjang. Berpakaian tapi telanjang maksudnya adalah mereka yang berpakaian tapi memperlihatkan bentuk lekuk tubuh juga berpakaian tipis. 2 golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Kaum membawa cambuk seperti ekor sapi, dengannya ia memukuli orang dan wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Mereka berlenggak-lenggok dan condong dari ketaatan. Rambut mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak masuk surga dan tidak akan mencium baunya. Padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan sejauh ini dan ini. Hadis riwayat Muslim.
Nabi bersabda, perempuan yang memakai baju tetapi telanjang dan dia memandang lelaki lain dan membuatkan lelaki-lelaki lain terpandang kepadanya, maka perempuan ini tidak akan cium bau surga, sedangkan bau surga sudah tercium dari jarak 500 tahun perjalanan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Golongan yang ketiga adalah orang yang mengamalkan ilmu akhirat untuk mencari duniawi. Sebagian orang tentu ada yang mengaku sebagai orang yang paham agama, namun menjual jasa mereka dengan sejumlah uang. Dalam hal ini, mereka kadang mengaku-ngaku sebagai ustadz atau ustazah. Barang siapa menuntut ilmu yang seharusnya untuk Allah, namun ia tidak menuntutnya kecuali untuk mencari dunia, maka pada hari kiamat ia tidak akan mendapatkan bau surga. Hadis riwayat Ibnu Majah, Abu Daud, dan Ahmad. Golongan yang keempat adalah wanita meminta dicerai tanpa alasan syar'i. Membina rumah tangga memang tidak mudah untuk dijalani. Pasti ada saja masalah yang timbul. Sayangnya beberapa dari masalah itu tidak dapat diselesaikan hingga munculnya perceraian. Perceraian adalah perkara halal yang paling dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa alasan yang dibenarkan secara syar'i, permintaan dicerai adalah gerbang menuju ditolaknya seseorang wanita menuju surga Allah. Perceraian boleh saja dilakukan untuk menyelamatkan keluarga dari kemudaratan yang lebih besar. Akan tetapi, jika ada wanita yang meminta cerai tanpa suatu alasan, maka ancamannya adalah tidak bisa mencium bau surga. Siapapun wanita yang meminta talak pada suaminya tanpa alasan, maka bau surga haram baginya. Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Yang kelima adalah bernasab bukan pada ayahnya. Nasab adalah suatu hal yang dijaga oleh Islam. Orang yang mengaku sebagai anak orang lain yang bukan ayahnya bisa saja mendapatkan ancaman tidak bisa mencium bau surga. Oleh karena itu, Islam melarang umatnya untuk menasabkan nama kepada nama orang tua angkat. Barang siapa mengaku keturunan dari orang lain yang bukan ayahnya sendiri tidak akan mendapatkan bau surga, padahal bau surga telah tercium pada jarak 70 tahun atau 70 tahun perjalanan. Hadis riwayat Ahmad, sahih. Dari kitab Sirah Nabawiyah Ar-Rahi Al-Maktum susunan Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri, buku hadis Arba'in Rukun Surga susunan Lailatul Badriyah, dan sumber lain bahwa Rasulullah SAW menggambarkan perjalanan Isra Mi'raj hingga keindahan surga yang begitu luar biasa dalam hadis berikut. Batu bata di surga dari emas dan perak, lumpur untuk mengecat dindingnya terbuat dari minyak kasturi, kerikilnya terbuat dari mutiara dan intan, tanahnya terbuat dari minyak jafaron. Siapa yang masuk ke dalamnya, ia tidak akan sakit, ia kekal dan tidak akan mati. Tidak usang bajunya dan tidak pula hilang masa mudanya. Hadis riwayat Ahmad. Sewaktu Rasulullah SAW berada di Sidratul Muntaha, terlihat dengan jelas keindahan surga yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sidratul Muntaha adalah puncak langit berlapis 7 dari alam semesta. Dari sana seluruh langit akan terlihat, mulai dari langit pertama sampai langit 7. Dari tempat itu pula surga dan neraka terlihat dengan jelas. Rasulullah SAW berkata, kemudian Jibril mengantar aku ke Sidratul Muntaha yang diliputi oleh warna-warna yang sulit dilukiskan keindahannya. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu alam bisawab. Itu dia guys, tanda-tanda orang yang tidak bisa mencium bau surga. Semoga kita terhindar dari tanda-tanda tersebut dan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita dalam ketaatan dan ketakwaan. Jika kalian merasa info ini bermanfaat, please like, comment, share, and subscribe channel ini biar kita makin semangat untuk share info-info lain yang lebih bermanfaat. Dan jangan lupa ditekan juga tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan info lain yang lebih bermanfaat. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.